Halo, selamat pagi Sobat YouTube sekalian. Selamat pagi juga untuk guru-guru pecinta pendidikan kampung. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Robs Inspirasi. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah satu rekan saya dan juga beberapa orang tua murid untuk mengecek apakah data siswa mereka atau data anak mereka termasuk penerima bantuan dana PIP atau tidak. Ya, pertanyaannya seperti ini. Mohon bantu cek apakah anak kami atau siswa kami termasuk peserta penerima bantuan dana PP atau tidak. Ya. Namun sebelum kita lanjut ke caranya, kembali lagi saya ingatkan kita semua, terutama bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, agar jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus berlangganan, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video-video menarik dari channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Kita langsung ke caranya. Nah, di sini kita bisa aksesnya melalui internet ya. Nah, kita bisa buka dari Google Chrome atau bisa juga dari Mozilla Firefox. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, untuk mengecek datanya, di sini saya akan tunjukkan websitenya. Ya. Yang pertama kita masuk ke website indonesiapintar.kemendikbud.go.id. indonesiapintar.kemendikbud.go.id. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mohon maaf ya karena jaringannya kurang bagus ya. Sorry ya, saya coba panelkan lagi. indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Nah, ini ya. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu PIP. Nah, hal ini tentunya bagi guru-guru yang sudah mengabdi bukan lagi hal baru baginya untuk mengetahui apa itu PIP. Nah, program dana PIP ini merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial serta Kementerian Agama atau Kemenak. Tujuan PIP ini dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas terhadap tetap prioritas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sekarang bagaimana atau cara menggunakan kartu PIP ini? Untuk menggunakan kartu PIP ini paling utamanya adalah harus pastikan bahwa peserta didik ini terdaftar di lembaga pendidikan terdekat, ya. Baik itu pendidikan formal maupun non formal. Berapa besaran dana manfaat PIP ini ya? Perlu kita ketahui bahwa besaran dana untuk PIP ini untuk jenjang SD itu 450.000 per peserta per tahun. Sementara untuk SMP atau setara nilainya 750.000 per peserta per tahun, dan untuk SMA atau SMK maupun EMA atau setara itu dananya sebesar 1 juta per peserta per tahun. Nah, itu mungkin sekedar
informasi saja untuk kita tentang apa itu manfaat PIP dan juga berapa besaran dana yang diperoleh dari manfaat bantuan dana PIP ini. Lalu untuk memastikan apakah anak bapak ibu atau anak saudara terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak. Nah, untuk itu saya akan tunjukkan lagi websitenya yang kedua. Ya. Website yang kedua itu namanya pip.kemdikbud.go.id. Sorry ya, Kemdikbud. Ya. Nah, di sini kita akan masuk ke aplikasi Si Pintar. Ya. Dari sini Bapak Ibu bersaudara bisa mengetahui alokasi dana yang disalurkan dan atau dicairkan ke peserta penerima manfaat PIP ini. Ya. Tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek apakah anak Bapak Ibu masuk sebagai penerima manfaat PIP atau tidak. Di sini ada pilihan cek penerima PIP. Kita klik yang cek penerima PIP. Lalu di sini kita diminta untuk mengisi NISN, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya beberapa data. Kebetulan saya dapat ini dari yang merequest pertanyaan ini. Nah, di sini ada dua data yang sudah saya peroleh. Yang pertama yang ini NISN-nya, lalu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini kita harus mengisi terlebih dahulu tahunnya. Setelah tahun lahir baru tanggal lahir. Kebetulan data yang saya peroleh ini tahun lahirnya 2005, bulan September tanggal 26 ya. Lalu kita masukkan nama ibu kandung. Nah, kebetulan nama ibu kandungnya sudah saya peroleh juga ini dan saya sudah pernah coba sebelumnya. Ini nama ini. Setelah data ini semua terisi, maka kita langsung klik di cek data. Ya, cek data. Nah, ini dia. Setelah kita klik cek data akan muncul seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa siswa atas nama Dion Arwadi Bolair merupakan siswa di SMP Satap Negeri Samanku, Kecamatan Dibuki Utara, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bank penyalurnya adalah Bank BRI. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak hanya Bank BRI yang menyalurkan bantuan PIP ini, tetapi ada bank lain juga yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan bantuan PIP ini. Ada seperti Bank BNI juga. Nah, kebetulan siswa ini adalah siswa SMP di SMP Satap. Lalu kita coba data yang lain lagi ya, kita pakai NISN yang orang kedua. Ini dia. Lalu tanggal lahirnya 12 Agustus 2004. Nama ibu kandungnya Yuliana Abub. Lalu kita klik cek data. Nah, ini tahun penyaluran 2018 juga. Kebetulan dia siswa SD di SD Negeri Samanku juga. Nama siswanya Kamilus Alek, asal Kecamatan Dibuki Utara, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bank penyalurnya juga sama seperti yang Dion tadi ya, sama-sama Bank BRI. Nah, setelah kita mengetahui apakah anak kita atau anak bapak ibu terdaftar sebagai peserta penerima manfaat PIP atau tidak, kita juga bisa cek seberapa besar alokasi dana yang dianggarkan untuk atau disalurkan untuk manfaat PIP pada tahun 2020, 2019, 2018 dan yang tahun sebelum-sebelumnya jika itu ada ya. Kita coba yang cek yang 2020 sekarang ya. Kita cek yang masih data terbaru ini, kita ceknya per wilayah. Nah, di sini sudah terlihat jelas
jenjang pendidikan dan juga berapa dana yang disalurkan dan yang dicairkan itu berapa, lalu persentasenya yang paling ujung ini. Kebetulan di sini saya coba mengajak kita semua untuk melihat alokasi dana yang dianggarkan untuk atau yang dicairkan untuk khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita cek yang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Manfaat PIP yang disalurkan untuk khususnya untuk siswa SD pada tahun 2020 ini sebanyak 221.434 siswa, ya. Yang sudah dicairkan itu ada 183.416 siswa dengan persentasenya 82,83%, ya. Lalu jumlah uangnya atau total besaran dananya itu untuk 221.434 siswa itu sebesar 81.817.425.000 rupiah. Itu yang disalurkan. Lalu yang sudah dicairkan itu 65.119.725.000, ya. Lalu yang ke bawahnya ini ada jenjang SMP, SMA dan juga SMK. Nah, dari total data yang sudah terlihat ini, kita ketahui bahwa untuk penerima manfaat PIP khusus jenjang SMK itu adalah jumlah yang lebih sedikit, ya. Cuman 31.284 peserta yang sudah disalurkan, dan yang sudah dicairkan itu 8.131 siswa. Total persentasenya 25,99%. Nah, ini dia jumlah total dari alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk manfaat dana PIP ini untuk jenjang SD sampai SMK itu sebesar 240.150.050.050 rupiah. Sementara yang sudah dicairkan itu totalnya 160.630.600.000 rupiah. Oke, baik Bapak Ibu bersaudara sekalian, mungkin untuk sementara ini saja yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain atau saudara yang lain juga bisa memperoleh informasi-informasi penting seperti ini.